Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu sebuah perusahaan monopoli memproduksi barang X memiliki struktur biaya produksi yang ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 25 tambah 20 Q min 2 Q kuadrat. Persamaan kurva permintaan pasar terhadap produk barang X yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tersebut adalah P sama dengan 40 min 3Q. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan yang pertama A. Fungsi TR, AR, MR, AC, MC. TR sama dengan P kali Q. TR sama dengan 40 min 3Q kali Q, yaitu TR sama dengan 40 Q min 3Q kuadrat. Sedangkan AR sama dengan TR bagi Q. 40 Q min 3Q kuadrat dibagi Q sama dengan 40 min 3Q. MR sama dengan, yaitu TR itu sama. MR sama dengan 40 min 6Q. AC sama dengan TC per Q, 25 tambah 20 Q min 2Q kuadrat per Q sama dengan 25 Q min 1 tambah 20 min 2Q. Yang selanjutnya yang B. Yang B, jumlah output yang harus diproduksi untuk mencapai laba maksimum pasar monopoli. MR sama dengan MC. 40 min 6Q sama dengan min 4Q plus 20. 40 min 20 sama dengan min 4Q plus 6Q. 20 sama dengan 2Q. Q sama dengan 20 min 2 sama dengan 10. P sama dengan 40 min 3Q. 4 sama dengan 40 min 3 kali 10. P sama dengan 40 min 30, yaitu 10. Selanjutnya yang C. Besarnya laba maksimum. Pi sama dengan TR min TC, di mana TR sama dengan P kali Q. Maka Pi sama dengan 10 kali 10 min 25 tambah 20 kali 10 min 20 10 kuadrat. Pi sama dengan 100 min 25 tambah 200 min 200. Pi sama dengan 100 min 25. Pi sama dengan 75. Yang terakhir yaitu D, laba maksimum pasar persaingan sempurna. AR sama dengan MC. 40 min 3Q sama dengan min 4Q tambah 20. 40 min 20 sama dengan min 4Q plus 3Q. 20 min 20 sama dengan min Q. Q sama dengan min 20. P sama dengan 40 min 3Q. 4 sama dengan 10 min 3X min 20. P sama dengan 40 tambah 60. Jadinya P sama dengan 100. Selisih harga delta P sama dengan 100 min 10, yaitu 90. Selisih output delta Q sama dengan 10 min 20 sama dengan 30. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung saya jawab yang A. Jadi, diketahui TU sama dengan 10X min X kuadrat, maka MU sama dengan TU turunan pertama, yaitu menjadi 10 min 2X. Nah, kemudian yang B, berapakah jumlah barang yang dikonsumsi konsumen agar diperoleh kepuasan maksimum? Nah, tadi sebelumnya kita sudah cari turunan pertama dari TU, yaitu 10X min 2X menjadi 10 min 2X. Nah, jadi kita cari dulu nilai X-nya. Jadi, MU sama dengan TU turunan pertama menjadi MU sama dengan 10 min 2X. Kemudian, 10 min 2X itu sama dengan 0, menjadi 10 sama dengan 2X. Nah, nilai X sama dengan 10 per 2. Nah,
kita dapatkan 5 di situ. Nah, itu adalah jumlah barang yang dikonsumsi. Kemudian kepuasan maksimumnya adalah kita tinggal masukkan persamaan dari X tadi ke TU. Jadi TU sama dengan 10X min X kuadrat, menjadi 10 dikali 5 dikurang 5 kuadrat, sama dengan 50 dikurang 25. Jadi hasilnya 25. Nah, jumlah barang yang dikonsumsi tadi adalah 5 dan kepuasan maksimum adalah 25. Oke. Mungkin selanjutnya bisa Sabyan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya ya, Yogi Eko Andriawan, dalam acara review. Kali ini kita akan review bisa Sabyan. Enggak ya, kita akan review matematika bisnis di Prodi Manajemen Universitas Siber Asia. Untuk soalnya sendiri di sini ya, tapi terserah editor sih nanti yang mau ditaruh di mana. Cuma kita bacain aja, takutnya para kaum rebahan tidak mau membaca. Jadi soalnya seperti ini. PT ABC memproduksi produk wishlist dengan data sebagai berikut. Produksi dan penjualan adalah 10.000 unit. Kemudian biaya yang dikeluarkan ada biaya variabel yaitu 40 juta rupiah. Kemudian ada biaya tetap 24 juta rupiah dan harga penjualan persatuan yaitu 1.000 rupiah. Murah banget ya, nggak tahu nih produk apa, mungkin kerupuk tapi mereknya wishlist. Nah kemudian pertanyaannya adalah ada 5 nih, gila banyak banget, bikin sariawan dan masuk angin pertanyaannya. Yang pertama adalah hitunglah dalam unit. Kemudian yang kedua adalah berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba sebesar $300.000 cuy. Yang ketiga adalah hitunglah rasio margin kontribusi, margin of safety, dan DOL. Nah, udah mulai tipes nih lihat soalnya yang ketiga. Yang keempat adalah hitunglah tambahan laba yang akan diperoleh jika tambahan penjualan sebesar $250. Kerupuk $250.000 tuh amazing. Kemudian yang terakhir, berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba operasi 20% dari pendapatan penjualan. Oke, kita langsung aja ya. Untuk soal yang pertama tadi, berapa sih nilai BEP-nya? Oke, kita biasa ya, kalau matematika dari zaman SD udah diketahui, ditanya jawab dan jadi. Nanti ditaruh di sini sama editornya, soalnya nggak pandai ngedit. Yang pertama diketahui nilai Q adalah 100.000, kemudian adalah nilai VC atau variable cost-nya adalah 40.000, kemudian fixed cost sebesar 24 juta. Sorry ya, tadi variable cost-nya 40 juta, maklum. Ini udah malam juga, makanya mic-nya diginiin biar istri nggak bangun, bahaya. Yang untuk kemudian untuk total harganya adalah 1.000 per unit dalam rupiah. Yang ditanya BEP-nya, maka kita cari dulu nih variable cost per unitnya. Yang pertama adalah yaitu variable cost secara total ada 40 juta rupiah. Kita akan bagi menjadi dengan penjualannya yaitu 100.000, ketemulah 400 ya variable cost unitnya. Kemudian BEP dalam unitnya, untuk rumusnya seperti yang di sini nih sama bang editornya itu, tinggal dibagi-bagi aja ya, dimasuk-masukin tuh variable cost-nya. Ada fixed cost dibagi dengan P dikurangi variable cost. Nah, 24 juta dibagi dengan 1.000 yaitu harga per unitnya dikurangi dengan variable cost per unit, jatuhnya adalah 40.000.
mudah-mudahan benar. Kalau salah mohon dimaafkan ya. Yang kedua adalah yang ditanya yang B ya, kita jawab pertanyaan yang B nomor 3 juga tadi itu. Berapa unit nih yang harus dijual dengan laba $300.000? Wah ini bahaya ini, tidak nasionalis katanya nanti ya. Harusnya rupiah dong. Kita jadiin rupiah dulu nih, yang tadi itu ibaratnya kita ibaratkan atau kita ambil rata-ratanya bahwa $1 itu adalah 14.000. Mudah-mudahan tidak jatuh lagi harga rupiah ya. Maka laba yang diinginkan itu dari $300.000 dikali dengan 14.000, ketemulah 4,2 miliar. Bang editor tolong jangan sampai salah nolnya ya, nolnya ada 9 bang, jangan dikurangin. Nah untuk mencari laba rumusnya adalah seperti ini ya. Ada P sama dengan TR dikurangi TC. Nah untuk TC sendiri ini adalah variable cost ditambah dengan fixed cost. TC ini total cost ya teman-teman ya. Kemudian kita masukin angkanya untuk TR sendiri itu P dikali Q, sehingga kita bisa masukin tuh 4,2 M sama dengan 1000 Q dikurangi dengan 24 juta ditambah 400 Q. Karena memang kita akan mencari Q, maka tidak bisa kita langsung menjumlahkannya saja, tapi harus kita kalikan dulu yang di luar kurungnya ya, yang di luar tanda kurungnya. Nah, semua harus dibuka dulu baru kita boleh ya kan. Ketemulah tuh angkanya, jadi Q-nya adalah 7.040.000 unit. Nah itulah yang harus dijual. Pusing marketingnya untuk jual. Kalau kerupuk kayak mana ya jual kerupuk segitu banyak. Oke lah. Kemudian yang C ya, yang C itu hitung rasio margin kontribusi, margin of safety, dan DOL. Bawa contekan soalnya nggak hafal. Ya, untuk yang ini susah memang susah. Oke lah. Itu yang ditanya adalah rasio margin kontribusi, margin of safety, sama DOL. Nah, ini benar-benar susah. Mungkin kalau ada Nisa Sabian jadi gampang ya. Kita jawab untuk pertama kita untuk rasio margin of safety dulu deh. Tapi pertama kita cari BEP dalam rupiah. Rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi food cost dikali dengan total omsetnya. Itu seperti ini ya, bisa dijabarkan sama lagi-lagi bang editornya. Pokoknya totalnya itu jatuhnya adalah 24.120.603. Itu adalah BEP dalam rupiahnya. Dan mudah-mudahan betul, kalau salah ya dibetulkan. Kemudian yang C ya, yang C itu hitung rasio margin kontribusi, margin of safety, dan DOL. Bawa contekan soalnya nggak hafal. Ya, untuk yang ini susah memang susah. Oke lah. Itu yang ditanya adalah rasio margin kontribusi, margin of safety, sama DOL. Nah, ini benar-benar susah. Mungkin kalau ada Nisa Sabian jadi gampang ya. Kita jawab untuk pertama kita untuk rasio margin of safety dulu deh. Tapi pertama kita cari BEP dalam rupiah. Rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi food cost dikali dengan total omsetnya. Itu seperti ini ya, bisa dijabarkan sama lagi-lagi bang editornya.
pokoknya totalnya itu jatuhnya adalah 24.120.603. Itu adalah BEP dalam rupiahnya, dan mudah-mudahan betul. Kalau salah ya dibetulkan. Kemudian rasio margin of safety, rumusnya ini ya, rumusnya itu margin safety itu adalah total sales dibagi dengan BEP dalam rupiah. Total sales tadi kan 4.200.000, kemudian kita bagi dengan 24.120.603, totalnya adalah 174,12%. Itu adalah margin of safety-nya. Kemudian geser bang editor, digeser. Ya, ini sekarang kita masuk ke rasio margin kontribusi. Rumusnya adalah laba dikurangi variable cost dibagi dengan pendapatan. Nah, baca sendiri lah ya, soalnya banyak nolnya, takut belibet, nggak pernah pegang uang segitu banyak. Ya, totalnya adalah 99,04% untuk rasio margin kontribusi. Yang terakhir adalah DOL. Ya, untuk DOL ini cari-cari rumusnya juga ketemunya di Mbah Google. Jadi mudah-mudahan Mbah Google-nya tidak salah. Itu adalah sales dikurangi dengan variable cost dibagi dengan sales total dikurangi variable cost dikurangi dengan fixed cost. Itu ada 7.040.000.000 rupiah dikurangi dengan variable cost tadi adalah 40 juta, kemudian dibagi dengan sales yaitu 7.040.000.000 dikurangi 40 juta dikurangi 24 juta. Nah, setelah dihitung-hitung dengan kalkulator tentunya ya, kalau pakai manual ampun deh. Itu jadi DOL-nya adalah 1,003 atau bisa kita bulatkan menjadi 1. Nah, apa sih artinya angka DOL itu 1? Jadi jika penjualan mereka adalah naik 10%, di mana PT ABC tadi, PT Aku Butuh Cinta tadi naik penjualannya 10%, maka nilai EBIT-nya itu juga naik 10%. Namun jika penjualannya turun 5%, maka nilai EBIT juga turun 5%. Nah, itu yang soal yang ini ya, yang nomor C, nomor 3C. Nah, pokoknya ini yang paling susah kayak nomor 3C. Soalnya dicari-cari susah banget ketemunya. Sekarang kita beranjak ya. Anggap aja itu masa lalu, harus beranjak. Ini yang dia adalah tambahan laba jika terjadi tambahan penjualan sebesar $250. Nah, ini memang PT-nya kurang bersyukur nih. Kalau beli cilok berapa ya, 250.000. Ya, mungkin se-Indonesia Raya gratis, nggak kayak vaksin COVID kan, katanya gratis, ujung-ujungnya juga bayar juga. Nah, itu politik. Kita nggak usah bahas politik. Oke, kita jawab aja sama ya, kursnya kita ke angka 14.000 yang sama-sama kita harapkan tadi, tidak ada kenaikan. Kemudian maka tambahan penjualnya tinggal kita kali aja tuh, $250.000 Singapura, dolar Singapura. Nggak tahu nih, saya ngitungnya dolar Amerika sih. Tinggal itu berarti kan 3,5 M tuh dibagi 1.000 sebagai nilainya tadi, nilai jualnya. Jadi dengan tambahan laba $250.000 itu sebenarnya ada 3.500 unit yang terjual. Tinggal kita masukin rumus untuk P yaitu TR kurangi TC, tinggal masukin aja bla 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 bla. Bang editor tolong diedit ya biar nggak capek. Nah, itu jatuhnya adalah 3.436.000.000 rupiah.
itu adalah tambahan labanya. Nah pokoknya ini yang paling susah kayak yang nomor 3C, soalnya dicari-cari susah banget ketemunya. Sekarang kita beranjak ya, anggap aja itu masa lalu, harus beranjak. Ini yang dia adalah tambahan laba jika terjadi tambahan penjualan sebesar 250 dolar. Nah ini memang PT-nya kurang bersyukur nih. Kalau beli cilok berapa ya, 250 ribu. Ya mungkin se-Indonesia Raya gratis, nggak kayak vaksin COVID kan katanya gratis, ujung-ujungnya juga bayar juga. Nah itu politik, kita nggak usah bahas politik. Oke, kita jawab aja sama ya, kursnya kita ke angka 14.000 yang sama-sama kita harapkan tadi, tidak ada kenaikan. Kemudian maka tambahan penjualnya tinggal kita kali aja tuh 3.250.000 dolar Singapura, dolar Singapura. Nggak tahu nih, saya ngitungnya dolar Amerika sih. Tinggal itu berarti kan 3,5 M tuh dibagi 1.000 sebagai nilainya tadi, nilai jualnya. Jadi dengan tambahan laba 250.000 dolar itu sebenarnya ada 3.500.000 unit yang terjual. Tinggal kita masukin rumus untuk P yaitu TR kurangi TC, tinggal masukin aja bla 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 bla. Bang editor tolong diedit ya biar nggak capek. Nah itu jatuhnya adalah 3.436 juta rupiah. Itu adalah tambahan labanya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan nomor 5 adalah laba setelah pajak tuh EAT tuh 20% dan dari unit produksi. Dan unit produksinya berapa sih yang harus dibayar, dia kok harus dibayar, yang harus tercapai. Udah berlibat, udah mabuk. Kayak jawabannya itu berarti kita harus cari tuh laba sebelum pajaknya kan. Rumusnya adalah 100 per 80 dikali dengan total pendapatan. Itu laba sebelum pajaknya nantinya. Tapi kita total pendapatannya dulu kita cari ya. Untuk laba 1.000 unit kita masukin rumus yang di sini, itu totalnya adalah 36 juta labanya. Kemudian kalau laba tambahan kita mengacu ke yang D tadi, itu ada laba tambahan sebesar 3.436 juta rupiah. Tinggal kita tambahkan aja laba yang 36 juta tadi ditambah dengan 3.436 juta rupiah, maka ke total pendapatan adalah 3.472 juta rupiah. Kita bisa ngitung sekarang laba sebelum pajaknya. Laba sebelum pajaknya tadi 100 per 80 dikali dengan 3.472 juta rupiah. Yang ketemu adalah 4 miliar 340 juta rupiah. Belibet memang, ampun. Nah kita makanya baru kita hitung unit produksinya sih. Dengan yang dimau laba segitu, memang perusahaan ini kurang bersyukur ya. Jadi kita mau labanya segitu, berapa sih nilai total unitnya, tinggal kita masukin rumus P sama dengan TR per TC, masuk. Nah ketemu di bawah ini harus jualan sebanyak 7.273.334 rupiah. Jadi selamat berpusing untuk marketingnya. Karena kalau bos kan main nyuruh, main marah-marah aja gitu kan. Ya segitu ya presentasi dari kami. Bukan presentasi, review soal dari kami. Mudah-mudahan jawabannya betul. Jika memang ada kesalahan, mohon untuk diperbaiki. Akhir kata, selamat malam. Selamat pagi semuanya. Di sini saya coba untuk menjelaskan jawaban dari soal nomor 4. Diketahui C sama dengan 82 ditambah 0,8Y. Diketahui I sama dengan 20 plus 0,1Y. Q sama dengan 28, X sama dengan 10 plus 0,1Y, dan M sama dengan 5.
Untuk soal A, jawabannya adalah Y sama dengan C tambah 1 tambah 6 tambah kurung X dikurangi M, tutup kurung. Y sama dengan 82 ditambah 0,8Y ditambah 20 ditambah 0,1Y ditambah 28 ditambah dalam kurung 10 plus 0,1Y tutup kurung dikurangi 5. Y sama dengan 130 plus 1Y plus 5. Y sama dengan 135 ditambah 1Y. Y dikurangi 1Y sama dengan 135. Jadi hasilnya Y adalah 135. Untuk soal nomor B, C sama dengan 82 ditambah 0,8 dalam kurung 135. 82 ditambah 1,8 jadi C sama dengan 190. Soal C, I sama dengan 20 ditambah 0,1Y. I sama dengan 20 ditambah 0,1 dalam kurung 135. 20 ditambah 13,5. I sama dengan 33,5. Soal D, X sama dengan 10 ditambah 0,1Y. X sama dengan 10 ditambah 0,1 dalam kurung 135. X sama dengan 10 ditambah 135. X menghasilkan 23,5. Demikian penjelasan dari jawaban soal nomor 4. Terima kasih, selamat pagi. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Untuk bagian ini saya bakal membahas masalah fungsi permintaan. Permintaan D, P sama dengan 40 min 2Q. Kemudian, fungsi penawaran S, P sama dengan Q min 5. Bila kepada produsen tersebut pemerintah memberikan subsidi dengan tarif subsidi sebesar 1 unit per barang, maka tentukan keseimbangan sebelum dan setelah subsidi, tarif dan total subsidi yang diterima oleh konsumen, tarif dan total subsidi yang diterima oleh produsen, total subsidi yang ditanggung oleh pemerintah, dan gambar grafik perubahan akibat subsidi tersebut. Jawabannya adalah sebagai berikut. Jawab, diketahui PD sama dengan 40 min 20, PS Q min 5, S sama dengan 1. Jadi, untuk menentukan keseimbangan sebelum subsidi, PD sama dengan PS. 40 min 20 sama dengan Q min 5. Kemudian, kita pindah ruaskan, 2Q min Q sama dengan min 5 min 4. Min 3Q sama dengan min 45. QE sama dengan min 45 dibagi dengan min 3. QE sama dengan 15. Kemudian untuk mencari nilai PA sama dengan 40 min 2Q. PA sama dengan 40 min 2Q dikali dengan 15. PA sama dengan 40 min 30. Dan hasil PA adalah 10. PS aksen sama dengan PS min S. PS aksen sama dengan Q min 15 min 1. PS aksen sama dengan Q min 6. Kemudian untuk menentukan keseimbangan setelah subsidi, kita menggunakan rumus PD sama dengan PS. 40 min 2Q sama dengan Q min 6. Min 2Q min Q sama dengan min 6 min 40. QE aksen sama dengan min 46 dibagi dengan min 3. QE sama dengan 15,3. PE aksen sama dengan Q min 6. Lalu untuk PE aksen sama dengan 15,3 min 6. PE aksen sama dengan 9,3. Kemudian untuk subsidi konsumen, kita menggunakan rumus SK sama dengan PE min PE aksen. SK sama dengan 10 min 9,3. SK sama dengan 0,3. Total SK sama dengan QE aksen dikali dengan SK. SK sama dengan 15,3 dikali 0,7. Hasilnya adalah SK 10,71. Sedangkan untuk subsidi produsen, SP sama dengan S min SK. SP sama dengan 1 min 07. SP sama dengan 0,3. Total SP sama dengan QE aksen dikali dengan SP. 15,3 dikali dengan 0,3.
hasilnya 4,6. Subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah S sama dengan KE action dikali dengan S. S sama dengan 15,3 dikali 1. S sama dengan 15,3. Kemudian untuk perubahan grafik, di sini dapat kita lihat perubahan grafik. Dari grafik di atas ini dapat menjelaskan bahwa pergeseran titik keseimbangan dari E ke E action menjelaskan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah berpengaruh terhadap harga dan permintaan. Demikianlah presentasi untuk nomor 5 yang saya jelaskan. Terima kasih.